Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Ahad tanggal 27 Oktober tahun 2024, Pondok Pesantren Itqanul Quran Al-Salmaniyah yang beralamatkan di Teras Boyolali mengadakan rihlah ziarah Wali Songo, yakni di area Kabupaten Kudus dan Demak. Pada saat ini alhamdulillah kita bersama dengan Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Matin bin Salman LC MAG akan kita bertanya apakah hikmah berziarah ke makam wali-wali ini. Mari kita dengarkan langsung dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zayyana quluba anbiya'ihi bi anwaril wafaq wa saqahum syaraban ladidal madan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berbicara tentang ziarah yang berarti berkunjung, ziarah yang berarti mengunjungi atau mendatangi, terutama ke tempat-tempat orang-orang soleh, baik masih hidup maupun yang sudah meninggal, disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disampaikan dalam hadis beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut, atau dalam riwayat yang lain fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam hal ini, jika kita mengunjungi atau menziarahi makam para aulia atau para wali yang jelas-jelas sudah memberikan kontribusi dalam menyebarkan dan mendakwahkan syiar Islam, di dalam ziarah para wali ini kita tidak hanya sekedar mengingat tentang kebaikan atau mengingat tentang perjuangan para wali, tetapi di dalam ziarah ini kita juga diajarkan bagaimana perjuangan mereka di dalam masa-masa sulit untuk mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang disebutkan bil hikmah. Oleh karena itu kita tahu bahwa di Indonesia Islam disebarkan oleh para wali atau yang kita kenal dengan Wali 9 atau Wali Songo, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saat ini kita menyaksikan umat Islam berada di seluruh kepulauan di Indonesia. Itu bukan dari jerih payah dan perjuangan seorang wali yang tanpa memikirkan kehidupannya pribadi, tetapi memikirkan bagaimana umatnya, bagaimana mereka bisa menunjukkan orang ke jalan yang benar. Hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjuang, yang diingat adalah umatnya. Ini adalah satu pelajaran. Jadi kita bukan sekedar mengingat bahwa beliau orang soleh, tetapi kita mengingat bagaimana perjuangan dakwah para wali yang tentunya ada banyak sekali pengorbanan, mulai dari jiwa, mulai dari harta, mulai dari semua yang mereka miliki
sehingga kita saat ini dari Indonesia yang dulu kita kenal menjadi negara dengan menyembah berhala, menyembah yang diistilahkan dengan makhluk-makhluk gaib, bebatuan, pohon dan seterusnya. Kita sekarang mengenal Islam, alhamdulillah. Bahkan di Indonesia kita mengenal ada mayoritas umat Indonesia, masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Ini tentu bukan perjuangan yang 1-2 hari. Ini tentu bukan perjuangan yang dilakukan di atas singgasana yang empuk, tetapi perjuangan yang penuh dengan banyak sekali pengorbanan. Karena itu ketika kita menziarahi makam para wali, selain mendoakan, mengingat tentang kematian kita, lalu kemudian apa yang kita tinggalkan. Kalau kita melihat para wali, yang ditinggalkan adalah nama baik, yang ditinggalkan adalah amal soleh, yang ditinggalkan adalah mereka menunjukkan orang ke jalan yang benar, hudan, sebagaimana para nabi juga menunjukkan para umatnya kepada tauhid. Ini juga dilakukan oleh para wali. Karena itu kita sebagai umat Islam dengan ilmu kita yang mungkin tidak seberapa, tapi kita memiliki komitmen. Disebutkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah engkau kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan yang dengan perniagaan itu kalian akan diselamatkan dari api neraka. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Jadi, dan berjihad dengan jiwa, dengan harta. Karena itu para wali memberikan contoh ini sebagai sebuah implementasi daripada nilai dan ajaran Al-Quran. Itu Mas Yai Sahirul. Nanti intinya bahwasanya kita berziarah itu berdatang mendoakan. Tapi banyak halanya umat Islam itu ini ya meminta atau malah menjadi apa? Ini hubungannya dengan wasilah bagaimana ya? Iya. Mau dijelaskan. Berwasilah itu boleh. Berwasilah boleh, tetapi meminta kepada makhluk itu tidak boleh. Meminta, memohon kepada makhluk itu tidak boleh. Tapi kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal, itu sudah bagian dari wasilah. Contoh misalnya, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, ila hadrati Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsabandi, ila hadrati Sunan Bonang, ila hadrati Sunan Kudus, ila hadrati Sunan Kalijogo, ila hadrati Sunan Raden Patah misalnya. Maka ini adalah bagian kita mendoakan. Ketika kita mendoakan, pada hakikatnya itulah sudah berwasilah. Bukan berarti wahai Sunan Kudus, wahai Sunan Kalijogo, wahai Sunan Bonang, beri aku rezeki. Tetapi ketika kita menyebut namanya dalam doa kita, untuk kita bacakan Al-Fatihah, untuk kita berikan ampunan, untuk kita mohonkan ampunan, untuk mohonkan ampunan kepada mereka, pada hakikatnya kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada mereka dalam doa itu, itulah sudah wasilah. Karena ketika kita mendoakan mereka, ketika kita menyebut mereka, ketika memohonkan ampun kepada mereka, pada hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Jadi kalau ada yang sampai memohon, sampai meminta, bahkan itu dalam bahasa yang sangat keras sebagai bentuk kemusyrikan. Gitu Mas ya, baik, terima kasih ya. Sehubungan dengan wasilah tadi ya. Jadi kami anak-anak muda ini perlu bimbingan bagaimana agar wasilah itu betul-betul bisa dipahami dengan logika begitu ya. Logikanya, hakikatnya bagaimana? Orang sudah meninggal, kita masih hidup, bagaimana itu menurut pandangan ya itu? Jadi setiap dalam ilmu fisika, dalam ilmu fisika, setiap kita berhadapan dengan sesuatu, pada hakikatnya dia akan memantulkan aura, memantulkan energi seperti kita memantulkan kepada sesuatu itu. Ini contoh,
Kalau saya berhadapan dengan tembok, atau saya berhadapan dengan air, atau saya berhadapan dengan benda apapun, bahkan manusia, bahkan ketika kita tidak ngomong pun, kalau gelagat kita ini, auranya kita ini sudah aura permusuhan, dia akan bisa membaca. Nah, logika ketika kita berada di sebuah makam orang soleh, berada di tempat orang yang betul-betul mendapatkan, kita yakini beliau betul-betul mendapatkan karomah. Karena wali, karena kalau Nabi punya mukjizat, kalau wali punya karomah, kalau orang soleh punya maunah. Nah, karomah beliau ini sebenarnya ketika kita hadapi dengan positif, kita pantulkan cahaya kita dengan positif, kita berharap ada kebaikan yang dilakukan oleh para wali ini, kita bisa tiru, maka sebenarnya itu adalah logika. Saat itulah kita dipantulkan cahaya bahwa kebaikan itu akan menjadi milik kita. Kalau kita menggambarkan bahwa misalnya kita datang ke Sunan Kalijogo atau Raden Patah misal, kemudian kita membuat satu frame, membuat satu kesan atau prasangka yang positif bahwa beliau termasuk wali yang luar biasa, mengislamkan tidak hanya Jawa tetapi juga seluruh Indonesia. Kemudian perjuangan beliau juga luar biasa, bagaimana pengorbanan untuk rakyat miskin, untuk saat itu ya, rakyat miskin yang tertindas, rakyat dan sebagainya. Maka kemudian kita berharap, saya bisa nggak ya menjadi seperti itu? Ya Allah, mudah-mudahan saya Engkau jadikan saya seperti orang yang ada di dalam makam ini. Ketika kita pantulkan aura itu, maka aura itu sebenarnya akan balik kepada kita. Ibarat gelas terisi kan kekasih Allah itu sudah penuh. Ya. Terus kita nambahi itu, apakah bisa meluber ke kita gitu, ke kita dan kena kita, asal kita jangan penghindar. Nah, logikanya begitu. Jadi di dalam setiap hukum alam, ya tadi saya katakan, kalau saya berhadapan dengan seseorang, padahal saya nggak kenal, di bandara saja misalnya, saya ketemu ya saat itu, tapi pandangan saya penuh dengan kecurigaan, pandangan saya penuh dengan kebencian, orang itu akan bisa membaca kita. Itulah aura. Nah, ketika kita berhadapan dengan Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang fi sabilillah, yang dianggap ahya, tetap hidup, tapi kita tidak tahu hakikat hidupnya, ahyanya orang yang sudah meninggal, tapi orang yang jihad fi sabilillah tadi itu, kita kesankan, kita yakinkan bahwa mereka masih hidup, mereka masih mendengarkan kita, masih melihat kita, maka aura positif yang kita pancarkan akan kembali kepada kita sendiri. Itu logika fisika, logika kimia, itu sebenarnya. Saya contoh misalnya, kalau saya sekarang telepon Mas Yai Sahirul, kalau tidak punya sinyal, saya tuju, sampai tidak kepada kita? Nggak sampai. Maka ketika saya tuju dengan nomor yang sesuai, ya kan, maka akan tersambung. Sampean punya pulsa, saya punya pulsa. Artinya sama-sama memiliki potensi yang positif. Positif itu sampean bermodal, saya bermodal, ya kan? Mereka orang-orang yang soleh itu pada hakikatnya akan memberikan dampak yang positif. Nah, itu hukum alam, tidak perlu bagi teman-teman yang belajar fisika, kimia, itu akan melihat betapa bahwa di dalam alam ini kesannya kita itu kosong. Padahal di sini ada debu banyak sekali yang kelihatan, ada sinyal berterbangan ke sana kemari, ada energi yang satu sama lain itu sebenarnya saling bertautan. Itulah sebenarnya hukum fisika, hukum kimia. Hukum kekekalan energi itu betul-betul ada. Kita mengeluarkan energi untuk kebaikan, berziarah, mendatangi, mengunjungi orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan juga kebaikan. Iya. Nah, kalau kita datang kepada orang yang mohon maaf, orang yang tidak soleh, ya su'ul khuluqi, perangai yang buruk itu akan cepat menular ke kita. Nah, sebaliknya bahwa
perangai yang baik juga akan menular kepada kita selama kita selain mendekati kepada perangai yang baik itu berusaha untuk menjalankannya. Itulah, kalau kita nggak pernah mengaca, ibarat orang soleh itu kalau kita mengaca di kaca yang buram, maka bisa jadi wajah kita menjadi tidak. Tapi kalau kita mengaca kepada orang yang soleh, kita kemudian berharap, berandai, berrojak, ya, bertamani untuk memiliki sifat seperti orang soleh ini, sangat memungkinkan aura positif tadi pindah kepada kita. Setidaknya, meskipun tidak bisa sehebat orang soleh itu, para wali itu, setidaknya di dalam diri kita tumbuh aura positif. Baik, terima kasih Pak Yai atas pencerahannya. Sama-sama. Semoga tambah barokah, kebaikan Mbah Yai, panjang umur dalam kesehatan, tambah bermanfaat bagi kami, bagi umat Islam pada umumnya. Oh iya, kita punya pondok, punya pondok pesantren Itqanul Quran As-Salmaniyah, bergerak di bidang tahfidz yang bisa di tingkat SMP, SMA. Untuk pendaftar pertama 15 orang kita gratiskan. Lulusan SMA dari pondok ini bisa ijazahnya bisa digunakan untuk melanjutkan studi kuliah di Al-Azhar. Alhamdulillah. Mesir, bukan Al-Azhar di Indonesia, tapi Al-Azhar Mesir. Luar negeri ya? Iya, alhamdulillah. Mohon dukungan. Kami sedang membangun masjid, kami sedang membangun asrama untuk santri, kami sedang merintis. Doanya mudah-mudahan niat baik kami diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa panjenengan. Amin. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan pencerahan dari beliau muassis Pondok Pesantren Itqanul Quran Al-Salmaniyah yang beralamatkan di Rejosari, RT 4 RW 09 Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.